Mari kita koreksi keadaan kita. Kita datang, saya datang pakai sepeda motor, pakai masker. Pakai masker bukan karena takut kepada Allah, bukan karena Allah. Pakai masker kita karena takut kena virus. Mestinya dengan virus itu kita akan semakin ibadah kepada Allah. Mengapa kamu pakai masker? Karena banyak virus di mana membahayakan. Maka saya pakai masker karena diperintah Allah untuk menjaga kesehatan. Karena diperintah dari tuntunannya Rasulullah, ikut sunnahnya Rasul, menjauhi hal-hal yang membahayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang saya muliakan, saya taati, kepada hadirin yang hadir, kepada pemirsa dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Pada kesempatan yang mulia ini kami akan melanjutkan masalah pengabdian kepada Allah. Harus lillah. Yang kemarin sudah kita bahas. Lillah adalah cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cukil sedikit dasar di mana kita berjanji kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini bukan barang sepele. Ini perjanjian kita. Kita berjanji kepada Allah. Jadi bukan barang yang sepele, karena kita berjanji kepada Allah. Ketika kita berjanji kepada Allah ini tentunya harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan lillah. Oleh karena itu mencari ilmu untuk mengeterapkan lillah itu menjadi wajib. Karena mengabdi kepada Allah itu hukumnya wajib, fardu ain. Semua ciptaan diperintah, baik itu manusia maupun jin, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lillah itu hukumnya wajib. Lillah artinya melaksanakan perintah Allah, titik. Apapun perbuatan kita cuma terbatas, ma'asyiral hadirin. Yang melaksanakan perintah Allah itu terbatas yang baik, yang sesuai dengan syariat. Yang dilarang tidak boleh lillah, karena Allah tidak merintah berbuat jahat. Allah tidak memerintah berbuat yang aniaya. Yang baik-baik semua harus bernilai pengabdian kepada Allah. Artinya amal apa saja, baik itu yang wajib, sholat dan lain-lain,
sunnah ataupun mubah, makan, minum, tidur, semua itu harus berdasarkan lillah, lillahi rabbil alamin, sesuai dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada season kemarin telah kita jelaskan. Jadi lillah itu wajib. Oleh karena itu kita harus mencari ilmunya. Sedangkan ajaran lillah dari Allah itu harus ditangkap dua ranah. Satu akal, di mana tempat pemahaman ilmu, pengertian ilmu, dan hati, kolbun. Kolbun mutlak harus menerima ilmu itu, tidak hanya sekedar ilmu yakin, tapi harus hakul yakin. Kolbun, hati ini harus bisa menangkap. Ya maaf, ma'asyiral hadirin, kalau hanya ilmunya semua bisa, dasar-dasar hukumnya, ayat-ayatnya, hadisnya, semua bisa dipelajari. Tapi praktek mengetapkan lillah, kesadaran hati, ini yang butuh perjuangan. Penyembahan kepada Allah butuh perjuangan. Suatu gambaran kita berzikir, sholat, itu saja berat. Apalagi zikirnya batin, apalagi sholatnya rohani. Padahal kedua-duanya harus kita lakukan. Sejauh ini ma'asyiral hadirin, lillah itu merupakan lokomotif. Kalau kita gambarkan perjalanan menuju kepada Allah, lillah ini sampai atau tidak, diterima atau tidak, tergantung lillah. Nah, kalau lillah itu hanya pengertian tapi batinnya tidak pernah lillah, tidak pernah ikhlas, bagaimana? Ya jelas kedua-duanya harus kita cari, ma'asyiral hadirin atau pemirsa yang budiman. Lesan dan batin harus sinkron. Lesan dan hati, perbuatan harus seia sekata, agar kita menjadi orang yang kamil, orang yang sempurna dalam pengabdian kepada Allah sebagai hamba Allah. Lesan, hati, dan perbuatan. Lillah itu artinya semua yang baik harus di hati ini terasa melaksanakan perintahnya Allah. Lillahi rabbil alamin. Innamal a'malu binniyat. Karena amal yang baik yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Kalau kami gambarkan, niat itu bagaikan lokomotif. Kalau lokomotifnya itu lari ke jurang, amal kita terbuang ke jurang. Kemana arah amal kita tergantung pada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal kita yang kita lakukan ini semua tergantung pada niatnya. Kalau sesuai dengan Al-Quran, petunjuk Allah, semua amal itu hanya tertuju pada satu, yaitu kepada Allah yang Maha Suci. Lesan kita hanya karena Allah, hati kita karena Allah. Sementara jangan dicampuri dengan niat-niat yang lain. Mungkin saya ditanya, apakah Bapak tidak ingin surga? Apakah Bapak tidak ingin selamat dunia akhirat? Bahasan ini lain. Urusan surga, pahala, selamat dunia akhirat, itu akibat lillah. Akibat kita ini menuju pada Allah. Allah memberikan sesuatu. Karena janji Allah tidak mungkin meleset, karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi ma'asyiral hadirin, ternyata praktek lillah di dalam perbuatan kita sampai ke hati ini masih belum sinkron. Ini kita analisa, kami analisa. Suatu contoh, ujian hari ini adalah ujian yang besar.
Allah memberi peringatan bukan hanya di Indonesia. 209 kurang lebih negara diuji, sehingga ujian Allah itu mana yang betul-betul menuju kepada Allah, mana yang sabar, dan mana yang berjuang. Ini nanti nampak lilahkah kita ketika ada ujian itu. Suatu contoh, dengan adanya virus corona, padahal virus itu sama dengan kita, makhluk tidak ada manfaat dan tidak mudarat, tidak membahayakan dan tidak bisa memberi manfaat karena makhluk. Saya, panjenengan, virus corona, apapun bentuk ujian itu makhluk. Artinya ini sebagai penguji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita kembali kepada Allah. Fafiru ilallah, lari kembali kepada Allah. Kenyataannya setelah virus corona disampaikan oleh Allah, diturunkan di muka bumi, padahal virus corona itu menyerang jasad. Luar biasa kita, termasuk diri saya sendiri, pribadi saya, ketakutannya luar biasa. Apapun kita jaga supaya kita tidak kena penyakit yang berasal dari virus itu, padahal itu menyerang jasad. Anda tahu, ketika jasad terserang, kalau tidak sembuh hanya mati, selesai. Tapi aneh kalau kita berpikir, justru apabila manusia terjangkit virus yang berhubungan dengan hati, berhubungan dengan iman, grogoti amal, menghapus amal, dan akan menghapus iman. Tidak ada orang setakut seperti kita diuji oleh Allah dengan adanya virus-virus yang kami sebut di atas. Kita ikhtiar ke dokter, ke sana, tapi ketika kita kena virus hati kita, tidak bisa madhep kepada Allah. Ora iso lillah, artinya tidak bisa mengeterapkan lillah. Tidak pernah kita usaha, tidak pernah kita berpikir, seakan masa bodoh, karena kita tidak tahu tujuan kita amal ini. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang mendengarkan ini, kita ini diperintah amal ini harus tahu tujuannya. Bukan beramal itu tujuannya supaya dapat surga, tidak. Bukan beramal itu agar kita selamat, tidak. Jangan sampai salah ya. Kita beramal itu bukan untuk jauh dari neraka, tidak. Ini pola pikir, mindset kita ini sudah tergilas dengan kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan diri kita, sehingga kita tidak tahu tujuan untuk beramal, tujuan hidup itu. Jadi saya ingatkan, terutama saya, keluarga saya di sini, tujuan kita dihidupkan oleh Allah itu hanya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Liya'budun. Gimana? Hanya mengabdi kepada Allah. Jadi ini yang pertama kali kita bangun tidur mengabdi kepada Allah. Caranya mengabdi, ya lillah. Setelah turun virus, hati gak bisa lillah, hati tidak tahu cara mengabdi, tidak ada kita susah, tidak ada. Bahkan andaikan kita mati, tidak pernah berpikir apa yang terjadi kalau kita tidak mengeterapkan apa perintah Allah, firman Allah yang ada di Al-Quran. Lillah, mengabdi kepada Allah, hukumnya wajib. Ternyata kita ini bohong, lillah kita bohong. Saya sendiri, saya tadi mau ngaji di sini ya, panjenengan sudah mempersiapkan. Saya cuci, saya kasih alkohol, ya itu saya bersihkan. Cuma maaf, hati saya tuh tidak karena Allah, kan hanya takut karena virus. Padahal sejak tadi kemarin sudah dikatakan virus pun ini makhluk seperti kita, tidak membahayakan. Yang membahayakan itu yang memiliki virus, paham kan? Bom tidak membahayakan. Yang membahayakan itu yang memegang bom. Bahkan kita lari bersembunyi kalau itu oleh Allah yang memberi, yang punya segalanya, kita dituju pasti kena, tidak bisa. Ternyata lillah yang ada dalam diri kita, kita membersihkan diri tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuan kita karena
takut kena virus corona. Kita lockdown karena takut kena virus corona. Kita diam di rumah bukan karena Allah, karena takut virus corona. Kita pakai masker, jujur saja tidak lillah, karena takut virus corona. Andaikan kita mengabdi kepada Allah, hati ini sadar, ini ada virus, membahayakan. Oleh karena itu saya cuci tangan, bismillah karena Allah, bukan karena virusnya. Karena tadi dikatakan hidup ini sudah janji kepada Allah. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah. Tapi praktek di lapangan, kita tidak mampu untuk melakukan itu, ma'asyiral hadirin. Mari kita koreksi keadaan kita. Kita datang, saya datang pakai sepeda motor, pakai masker. Pakai masker bukan karena takut kepada Allah, bukan karena Allah. Pakai masker kita karena takut kena virus. Mestinya dengan virus itu kita akan semakin ibadah kepada Allah. Mengapa kamu pakai masker? Karena banyak virus di mana membahayakan. Maka saya pakai masker karena diperintah Allah untuk menjaga kesehatan. Karena diperintah dari tuntunannya Rasulullah, ikut sunnahnya Rasul, menjauhi hal-hal yang membahayakan. Jadi niat lillah yang kita miliki ini, yang kita ini masih hanya ilmiah, terutama saya sendiri. Kalau saya menyampaikan kemana-mana, hidup ini mengabdi kepada Allah, titik. Tapi kenyataannya ketika saya datang pakai masker saya pakai, virus itu tidak menuntun kepada Allah, malah membuat kita ketakutan sesama makhluk. Mestinya ini banyak virus anania, kita menjaga supaya kita selamat, kita menjauhi dengan pakai masker karena Allah. Kita bercuci tangan supaya bersih, tidak ada virus yang menempel di tangan kita. Karena virus itu membahayakan. Mengapa? Karena bersih ini, karena diperintah Allah menjauhi hal-hal yang mudarat. Aku begini ini karena melaksanakan perintah Allah. Kita bagaimana, ma'asyiral hadirin? Ternyata lillah yang kita miliki itu belum sampai masuk ke dalam jiwa. Hati-hati. Karena kita ini yang dibawa pulang, roh kita, jiwa kita. Apalan intelektual, ilmu-ilmu yang kita ada di otak, kita tinggal semua. Yang ada sampai kepada Allah adalah ini. Selain itu, mari di ujung ini kita tafakkur, ma'asyiral hadirin. Berpikir, dengan adanya virus corona ini kita berpikir, bukan hanya lahiriannya, ini cara Allah mendidik kita supaya kembali kepada Allah. Tafakkaru sa'ah khairun min sab'ina sanah. Nanti dicek di kitab Durratun Nasihin bab iman, itu ada. Kalau di kuliah Waqidiyah 1 tahun. Tafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ada yang menyebut 1 tahun, ada 60 tahun. Banyak kitab yang menerangkan. Tergantung sebesar mana praktek tafakkur itu yang kita lakukan. Mari kita di ujung ini kita bertafakkur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya virus yang viral ini sebenarnya didikan Allah. Kalau kamu keluar, jaga dirimu, pakai masker. Kita berani menjaga masker, pakai masker. Tapi mengapa kita tidak memakai masker hati kita? Mulut kita beri masker, tapi tidak kita lockdown mulut kita. Mestinya bisu itulah maskernya rohani, maskernya mulut. Bisu di sini adalah bicara yang baik, yang tidak baik kita jauhi. Mari kita tafakuri. Kita pakai masker itu didikan dari Allah. Karena di surga orang itu semua pakai masker, bukan masker yang kita pakai di sini. La yasma'una fiha lagwaw wala ta'sima illa qilan salaman salama. Di surga tidak pernah terdengar suara yang sia-sia, suara yang mengandung dosa. Artinya mulutnya dipakai masker, rohaninya diberi masker, sehingga ucapan apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan bernilai illa qilan salaman salama. Intinya kebaikan, kebaikan, kebaikan. Tidak ada virus-virus yang mazmumah yang masuk ke dalam jiwa. Yang kedua, kita harus tinggal di rumah. Di dalam virus corona ini kita dididik oleh Allah. Kamu diam di rumah.
Mestinya yang diam di rumah bukan hanya jasadnya, batinmu, rohmu kholwatlah. Di rumah nyepi, artinya di masjid Allah kholwat. Karena orang berkholwat itu akan menemukan hikmah-hikmah karena masuk ke medan tafakur. Kita bagaimana ma'asyiral hadirin? Oleh karena itulah mari di akhir session ini kita jaga diri kita. Jangan-jangan kita ini hanya lahirianya saja, tapi batin kita tidak mendapat pelajaran dari Allah dengan adanya ujian-ujian seperti ini. Mari, kalau ada lockdown dari virus-virus yang akan membahayakan lahir, maka kita lockdown virus-virus yang membahayakan amal dan hati kita. Oleh karena itu kita beri benteng. Bentengnya adalah lillah. Semua amal harus ada di dalam hati, melaksanakan lillah, lillahirabbil alamin. Saya kira cukup. Nanti akan ada season selanjutnya, di mana ini nanti kita bahas lebih dalam lagi. Semoga Allah meridhoinya. Mari kita bersama-sama baca selawat pembersih hati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadih. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.